Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di di channel saya 05 April ya, kelas 10 sejak 2 siswa SMK Negeri 1 Amir Gading. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi bab 13, yaitu tentang controlling access to file. Nah, materi apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini? Nah, di materi ini tuh ada terdapat 7 materi. Yang pertama, basic Linux permission, 2 user group order, 3 change ownership, 4 change permission, 5 execute permission, 6 review chmod, 7 chmod dengan number, 8 chmod dengan directory, 9 chmod pada directory. Menurut saya ini ada 9 materi ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang ini basic Linux permission. Kita kembali dulu. Pada Linux permission ini terdapat 3 ya teman-teman, yaitu ada read, write, dan execute. Jadi read itu membaca pada file itu digunakan untuk membuka suatu directory ya teman-teman. Lalu di sini ada write ini untuk memodifikasi suatu file pada directory itu, kita bisa menghapus ya teman-teman. Lalu ada execute ini perintahnya di file ini untuk menjalankan ya teman-teman, dan direktorinya itu adalah cd. Nah, pada basic Linux permission ini terdapat juga simbol-simbol ya teman-teman. Pada read ini itu simbolnya adalah R. Lalu write itu adalah W, dan execute ini ada kodenya yaitu X. Basic Linux permission ini sama seperti kita melakukan ls -l pada si terminal kita ya teman-teman, seperti ini. Sebentar, kita buat dulu terminalnya. Nah, ini kita masuk dulu ke PDP server, lalu masukkan password. Nah, kita search dulu terminal. Nah, teman-teman, dan di sini saya sudah berada pada terminal dan Debian-nya. Seperti ini, kita contoh, kita melakukan ls -l enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk materi pertama cukup sampai sini saja. Kita lanjut ke materi yang kedua. Yaitu user group order ya teman-teman. Kita langsung saja buka Debian desktopnya, kita masuk ke terminal. Nah, kita clear dulu saya. Nah, kita sudah masuk kita bisa ketikkan perintah ls -l saja. Jadi di sini saya akan langsung jelaskan saja. Di sini itu bisa dilihat kalau di sini itu ada direktori yang pertama. Ini bisa dilihat ini itu untuk bagian user, atau bisa dilihat kalau di sini itu namanya itu Debian. Nah, ini apa namanya? Ini yang ini ya, -r w -r. Lalu di sini juga ada drwxr -xr x2. Kalau ada D nya itu di directory.
Jika tidak ada D-nya itu tidak ada direktorinya teman-teman. Sebentar. Ini tuh kita gunakan yang ini ya teman-teman, yang ada XR, yang ke 3 yang ini. Pokoknya yang ini ya teman-teman, yang documents. Nah, kita di sini nah yang RWX. Nah, ini kita ambil yang ini saja ya, contoh. Ini udah diganti lagi. Ini kita ambil contoh yang ini saja teman-teman. Ambil contoh yang pertama. Nah, di sini itu saya itu sebenarnya sudah pernah mencoba membuat bab 13, tetapi file saya itu kehapus. Jadi saya ini mengulanginya lagi. Kita pakai contoh yang ini saja, yang pertama ya teman-teman. Yang RWX yang pertama itu milik si user yang namanya itu Debian, dan RWX yang kedua itu XR yang kedua itu milik si grup ya, grup bernama Debian teman-teman. Dan yang ketiga ini milik si ini XR. Nah, kita mengambil contohnya itu ini yang ketiga itu merupakan filenya. Di sini filenya itu saya d. Contohnya itu saya punya hak akses RW berarti si Nurul ini sudah si Debian ini sudah memiliki hak akses penuh terhadap si D ini teman-teman. Nah, selanjutnya si grup ini hanya memiliki grup Debian itu hanya memiliki hak akses untuk membaca dan mengeksekut si directory desktop ini. Nah, terus kemudian RX yang ketiga ini milik si user juga sama, hanya memiliki hak akses untuk membaca dan mengeksekut si file atau directory desktop ini. Jadi bagi kalian yang belum tahu apa order itu bukan user dan bukan juga grup. Jadi order sendiri itu adalah tipe file khusus yang bukan termasuk file biasa maupun directory, dan ini digunakan juga untuk interaksi dengan sistem atau komunikasi antar proses. Ini tidak dapat dikategorikan sebagai directory maupun file ya teman-teman. Nah, di sini saya memasuki materi yang ketiga yaitu change ownership. Nah, di sini itu kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengubah ownership atau kepemilikannya. Nah, di sini itu kalian bisa langsung saja masuk ke dalam desktop kalian. Nah, bisa dilihat ini kita sudah ada beberapa file nih, ada di desktop, dokumen, download, musik, dan lain-lain. Di sini saya akan ubah kepemilikannya itu saya pilih yang dot ya teman-teman. Nah, di sini untuk mengubahnya itu kalian bisa ketikkan perintah di sini kalian bisa langsung saja ketikkan perintah show spasi, masukkan usernya. Usernya itu Debian Debian, tapi tambahin angka karena kita mau mengubahnya ya teman-teman. Spasi grup 5 saja. Lalu kalian masukkan file yang akan kalian ubah kepemilikannya teman-teman. Di sini seperti saya itu mau ubah kepemilikan yang di dot. Lalu di sini tulisannya seperti ini ya teman-teman. Jika seperti ini kalian bisa enter.
ini untuk penulisan chow-nya itu saya salah, kurang n. Kita ketikkan perintah ulang, chow spasi debian 3 spasi grup maaf, sebentar. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita masukkan perintah chow spasi debian 3.2 grup 5 spasi d titik, lalu kita enter. Karena di sini itu tidak bisa, invalid, maka kita ketikkan satu saja ya teman-teman. Coba kita chow spasi debian 3 spasi ini masih invalid. Saya akan mencari solusinya terlebih dahulu. Di sini saya akan skip videonya terlebih dahulu supaya mempercepat videonya ya teman-teman. HP. Nah teman-teman, di sini nanti saya sudah menemukan solusinya ya teman-teman. Nah di sini itu kalian masukkan. Di sini kita bisa masukkan saja perintah. Di sini saya mengclear, lalu kita ulangi lagi ls-l. Nah lalu di sini masukkan perintah sudo spasi chow spasi debian 3 titik 2 grup spasi dot. Nah di sini itu kan hasilnya debian is not in the ini ya, pokoknya ini tuh tidak ada di file. Dan di sini karena itu tuh kita tidak memiliki hak, si debiannya itu tidak memiliki hak akses penuh terhadap ininya teman-teman. Jadi perintah itu tidak bisa dijalankan. Untuk menjalankannya kita perlu untuk masuk ke root terlebih dahulu. Kita masukkan perintah su spasi min, lalu kita enter dan kita masukkan password. Nah di sini sudah masuk pada directory root. Lanjut kita masukkan lagi perintah chow spasi debian 3. Nah ini kita baru ya teman-teman, chow spasi debian 3.2 grup 5 spasi /home /debian /d titik. Nah di sini untuk hasilnya itu invalid user. Ini invalid usernya itu debian 3 dan grup 5. Nah untuk menanganinya kita buat terlebih dahulu. Untuk grupnya kita masukkan dengan perintah group add grup 5 spasi grup 5, lalu kita enter. Dan di sini kita katakan lagi perintah user add spasi min m spasi debian 3. Ini tuh merupakan usernya ya teman-teman. Jadi kita akan menambahkan user dan grup. Lalu di sini di sini kita bisa bagi perintah chow spasi debian 3.2 grup 5 spasi /home /debian /d. Lalu setelah itu kan hasilnya invalid ya teman-teman. Lalu saya akan menambahkan lagi. Kenapa invalid? Itu sebenarnya itu grup 5 belum ditambahkan. Kalau grup 5 ditambahkan itu nanti hasilnya pasti seperti ini nih, already exist. Jadi ini yang benar ya teman-teman. Kita mencari perintah grup spasi grup 5. Yang ini abaikan saja karena ini gagal. Lalu kita masukkan lagi perintah chow spasi debian 3. Ini baru kita masukkan usernya, chow spasi debian 3.2 grup 5 spasi /home /debian /d dot. Lalu kita enter. Nah di sini untuk mengeceknya itu kita ketikkan perintah lagi ls spasi min l spasi /home /debian. Nah bisa dilihat di sini. Ini untuk file di dotnya itu sudah berganti, untuk usernya sudah berganti menjadi debian 3, dan untuk grupnya itu berganti menjadi grup 5. Tadinya itu kan usernya itu debian dan grupnya itu debian. Nah ini sudah berganti ya teman-teman. Jadi si pemilikannya itu sudah berganti menjadi debian 3, yang awalnya itu debian saja. Nah
di sini saya clear supaya bersih. Nah, di sini saya akan melakukan editing. Tadi kan saya mau editingnya file di dot, tapi sekarang saya akan menggantinya. Enggak, tadi itu apa sih? Tapi saya akan menggantinya yang rule.txt. Jangan ding. Artinya pokoknya kita akan yang di dot aja teman-teman. Kita ketikkan perintah nano karena kita harus masuk ke nano terlebih dahulu. Ini kita ubah dulu biar menjadi apa? Biar ke home-nya. Masukkan perintah. Ini untuk kembali ke home, kembali ke seperti awal itu, kita exit terlebih dahulu supaya ini sudah berada pada home. Kita ketikkan perintah nano spasi d dot, lalu kita bisa enter. Di sini itu saya sudah pernah mencoba membuatnya, kita hapus saja, kita ulangi lagi, kita keluar. Sudah, kita lanjut saja karena ini sulit. Di sini saya masukkan lagi perintah kecil lagi. Nah, di sini untuk mengetiknya itu terserah kalian mau diedit pakai teks apa saja. Di sini saya akan masukkan contohnya itu line 1, line 2, line 3. Nah, ini sampai line 3 saja ya teman-teman. Di sini sudah selesai mengedit, kita bisa simpan dengan perintah Ctrl X. Lalu kita yes. Enter. Sebentar, ini saya akan mengatasinya masalah terlebih dahulu. Nah teman-teman, di sini saya sudah menemukan solusinya. Dengan kita ketikkan perintah nano spasi min d titik, nah itu kan tidak bisa menyimpan perubahannya. Kenapa? Itu karena kita tidak masuk terlebih dahulu ke root. Jadi kita masuk terlebih kita ini aja. Tadi itu saya ketikkan perintah Ctrl X lalu N lalu enter. Di sini kita ketikkan lagi perintah su spasi min lalu kita masukkan password. Nah setelah itu kita baru masukkan perintah nano spasi slash home slash debian slash d titik. Nah ini saya contohkan. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah, kita mau mengeditnya terlebih dahulu. Kita ulang coba. Line 1, line 2. Nah seperti ini. Lalu kita Ctrl O, lalu kita enter. Dan di sini Ctrl X. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita coba ketikkan perintah untuk melihatnya ya teman-teman. Kita ketikkan perintah cat spasi d dot enter. Kita kembali dulu ke db nya, kita exit, lalu kita ketikkan perintah cat spasi d dot. Nah di
sini dilihat di sini kalau semisal line 1 sampai 3 itu sudah tersimpan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dalam si user Debian terlebih dahulu menggunakan perintah su s atau Debian, lalu kita enter, masukkan password. Nah, ini saya sudah masuk ke Debian-nya. Di sini kita akan masuk ke dalam langsung saja perintah cd spasi kita ls aja, ls lalu kita spasi min l, lalu kita enter. Nah, kalau semisalkan yang punya hak akses untuk write atau mengedit itu melihat itu ada Debian ini, yang ini ya teman-teman, yang ini yang ini ada Debian 2 dan grup 2. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba mengedit menggunakan Debian 2 tidak akan bisa. Nah, kalau kita akan coba masukkan perintah nano spasi apa ya, desktop ini kita enter. Nah, ini tidak bisa diedit karena tulisannya itu kita tidak bisa nulis. Di sini itu ada perintah desktop is a directory ya teman-teman, jadi tidak bisa menulis. Nah, kita coba untuk menulis, kemudian kita akan coba simpan, kita tulis dulu. Tidak akan bisa tersimpan atau muncul error. Nah, hasilnya kenapa muncul hasil seperti ini? Kita keluar dulu dari nano, Ctrl X. Itu karena pada dasarnya isi file si desktopnya itu sudah berpindah ownership atau kepemilikan menjadi milik si Debian 2 dan grup 2. Inilah yang mempunyai hak akses untuk mengubah. Bisa dilihat kalau di sini misalkan hak aksesnya itu R, dan kalau kurang lebihnya itu seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang change ownership. Maksudnya itu change permission ya teman-teman. Kita langsung saja kita ke Debian-nya lagi. Untuk change permission ini berarti change yang permission itu dari sebuah file. Sebelum kalian bisa beri ke Debian terlebih dahulu, atau ke Debian. Ini kita harus masuk ke root terlebih dahulu dan mengetikkan perintah su spasi enter, masukkan password. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam rootnya ya teman-teman.
Nah, di sini kita masukkan perintah exit, masukkan perintah spasi min, maaf ya salah. Nah, ini yang benar ya teman-teman. Di sini kita pergi ke home menggunakan spasi perintah cd spasi home benar itu cd spasi slash home slash etc slash maaf, nama saya itu Debian. Kita enter. Nah, kita masukkan lagi perintah ls min l, enter. Nah, kalau semisal si ini yang desktop ini mempunyai Debian 2 dan grup 2. Ini bisa ini kita bisa untuk melihat saja, tidak bisa mengubah isi dari desktopnya. Sekarang kita akan mengubah dengan perintah chmod spasi chmod desktop. Kemudian kita bisa enter. Di sini saya akan mencari solusinya terlebih dahulu sebentar. Nah, di sini saya sudah menemukan solusinya. Solusinya itu kita ketikkan perintah chmod spasi 700 spasi desktop. Lalu kita enter. Nah, kita coba ls min spasi min l. Nah, di sini itu untuk hasil yang desktop itu sudah berubah ya. Sudah menjadi drwx, bukan lagi drwx rwxr ya teman-teman, min x. Jadi itu berubah. Nah, kita coba masukkan file Debian ke dalam grup D ya teman-teman. Karena pada dasarnya grup ya ini yang grup 2 itu ini memiliki hak akses right ini itu kepada kita masukkan saja perintah user add spasi min a g besar spasi grup 2 spasi D
Debian. Enter. Kita coba masukkan ID Debian dan kita enter. Nah, ini bisa dilihat kalau misal di sini itu kita sudah masuk ke dalam grupnya ya teman-teman. Lanjut kita masukkan lagi perintah spasi Debian, lalu enter. Nah, ini sini kita akan coba masukkan perintah nano spasi d dot, kita enter. Sebentar. Di sini kita masukkan perintah nano spasi, saya mau yang teks aja ya teman-teman. Enter. Dan di sini kita akan coba untuk menambahkan line ya teman-teman. Kita tambahkan line 3, line 4 sampai 5, line 5. Di sini sudah sampai 5. Coba kita lihat apakah di sini kita bisa. Kita akan Ctrl C X, lalu kita yes, enter. Nah, di sini kita sudah keluar pada nano ya teman-teman. Di sini kita coba putar perintah cat spasi slice nurul dot txt, yang kita enter. Dan di sini sudah ada ya teman-teman sampai line 5. Itu sudah tersimpan, pasti itu tandanya kita berhasil teman-teman. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang execute permission. Jadi kita akan belajar tentang execute permission. Kalau misalkan kita mau mengexecute itu, kita digunakan untuk menjalankan suatu file atau kita masuk ke dalam suatu file nih. Nah, kita bisa masuk ke dalam Debian nya terlebih dahulu. Dan sini kita buka terminal. Di sini saya sudah masuk ke terminalnya. Kita clear dulu, lalu kita masukkan perintah ls min l. Nah, misalnya kita mau mengexecute, yaitu bukan execute melainkan misalkan kita ini kan menggunakan nano, kalian bisa ketik perintah nano spasi
yang ini dot sini, lalu kita bisa enter. Kita masuk dulu ke dalam root. Dan perintah nano. Nah, di sini kita ketikkan halo eco spasi ini tanda petik, kita ketikkan perintah hello world, lalu tanda petik lagi, lalu di sini kita bisa katakan Ctrl X, lalu Y, lalu kita enter. Nah, di sini kita masuk, kita exit dulu untuk keluar dari rootnya. Selanjutnya itu di dalam dot itu tidak ada yang memiliki perintah exo, jadi kita akan coba ls main l lagi, enter. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di dalam file dot itu tidak memiliki permission execute, jadi permissionnya itu kita perlu tambahkan, kita perlu menambahkan jadi permissionnya itu perlu kita tambahkan. Di sini kita bisa menambahkan menggunakan perintah chmod spasi min x dot, lalu kita enter. Nah, saya akan mencari solusinya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menemukan solusinya. Itu kita jangan ketikkan perintah chmod min x dot, kita bisa mengatakan perintah chmod 644 ini chmod spasi 644 spasi slash home slash debian slash dmin, lalu kita enter. Dan jika sudah muncul seperti ini, itu tandanya berhasil ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat perintah yang ini tuh abaikan saja. Ini sudah
bisa dilihat di sini kalau kita sudah menambahkan perintah bisa untuk mengexecute. Seperti ini kita akan coba nih masukkan perintah titik slice. Di enter. Kita masuk dulu ke root. Sebentar dulu, di sini saya akan mengatasinya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita masuk ke materi ke-6, yaitu tentang review Chmod. Nah, kita buka dulu terminalnya. Nah, di sini saya mau klik dulu. Di sini kalian masukkan perintah ls spasi -l lalu enter. Lalu kita masuk perintah su enter. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan perintah cd spasi slash cd slash home slash Debian. Chmod g titik sebentar. Maaf, G min W lalu D dot ini enter. Ini hasilnya gagal. Kita ulang. Maaf ya, ini gagal. Kita ulang aja. Perintah cd spasi slice home slice Debian enter. Lalu kita masukkan perintah chmod spasi min w, masukkan filenya, delete enter. Nah, di sini seperti ini. Kita coba ls
ls min l, lalu setelah itu kita enter seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan yang tadinya RW itu sekarang berubah menjadi masih tetap ya teman-teman. Nah, kita mau mengubah salah satu saja. Tadi itu user itu berarti tadinya itu kalian menggunakan U. Kalau misalkan kalian itu masih mengubah grup itu, kalian bisa mengubah menggunakan Q. Dan kalau misalkan kalian mengubah yang R itu menggunakan O. Begitu juga dengan perintahnya. Untuk R itu menggunakan perintah R, W itu untuk W, dan X itu untuk execute ya teman-teman. Jadi materi bab 6 ini, materi DSM ini cukup sampai sini saja. Lanjut kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu Chmod dengan number. Nah, di sini kalian bisa ingat-ingat untuk X itu 1, W itu 2, R itu 4. Kenapa? Karena itu diibaratkan dengan perkalian 2. Nah, kalau misal W itu hasil dari 1 kali 2, berarti kalau 2, misalkan R itu hasilnya 2 dikali 2, itu kan berarti 4 ya teman-teman. Nah, seperti itu saja. Nah, di sini kita untuk membuat permission kita buka Debian. Nah, kita ketikkan saja perintah chmod spasi slice tujuh lima lima, kemudian spasi dot titik, lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan perintah ls min l enter. Nah, chmod 255 dot d dot itu 755 itu apa sih? 7 itu untuk ini 7 itu merupakan user, dan yang selanjutnya itu 55 itu untuk grup, dan selanjutnya 5 yang kedua itu 7 itu hasil dari penjumlahan antara 4 ditambah 2 dan 1, dan grup itu hasilnya permissionnya itu hanya 5 yang merupakan hasil dari 4 dan 1 ya teman-teman. Nah, berarti itu hanya bisa read and execute, dan juga sama di sini saya akan coba misalkan di sini yang tadinya RW, R dan R itu sekarang berubah menjadi RW. Nah, yang pertama itu berarti 7 RX, yang kedua berarti 5 RX, selanjutnya itu berarti 5, dan hasilnya itu yang 755. Nah, misalkan di sini kalian coba untuk mengubah lagi permission atau hak aksesnya di sini. Kita ketikkan perintah chmod 7 1
yang 7. Oh, 771 spasi dot titik, lalu kita enter. Jadi kita bisa perintah ls min l. Kita kemudian di sini kita coba ls spasi min l, kita enter. Nah, di sini bisa dilihat sendiri kalau misalkan sudah berubah menjadi RWX ya teman-teman di sini. Tapi kalau misalkan yang hanya, jadi kita tuh hanya akan coba balik ya. Misal di sini kita ketikkan perintah chmod spasi 764 bentar chmod, maaf teman-teman, 764 spasi ls min l, enter. Nah, ini aksesnya itu hanya ada saja, kurang lebihnya seperti itu untuk materi ini. Kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan berikutnya yaitu chown pada direktori. Di sini kita belajar tentang kepemilikan pada suatu direktori. Nah, kita buka dulu Debian. Nah, kita bisa dilihat bahwa di sini itu ada beberapa direktori seperti ini teman-teman, seperti desktop, dokumen, download musik, download.txt. Nah, kita coba akan mengalihkan komunikasi ini tuh pokoknya kita menggunakan perintah chown spasi ya ini chown spasi kita bisa pilih dulu gimana menyemaknya juga, tapi di sini saya menggunakan Debian juga. Jadi saya akan menggunakan yang Debian 1 ya teman-teman. Jadi perintahnya itu adalah chown spasi Debian 1 titik 2 grup 1. Jadi saya akan memindahkan si filenya ya teman-teman. Di sini yang ini saya mau mengubah ke apa ya, maaf salah.
Chown Debian 4. Kita akan mengulangi lagi seperti tadi yang jamut, tapi ini versi Chown ya teman-teman. Lalu grup 4, kita pilih yang ini saja, desktop. Kemudian kita enter. Kita sebentar dulu teman-teman, kita akan ini hasilnya itu seperti tadi yang jamut. Saya masih mempunyai solusinya. Kita membuat user dan grup baru. Terlalu kita bisa masukkan perintah sudo spasi chown debian 4.2 grup 4 desktop, enter. Kita masuk ke dalam root terlebih dahulu supaya bisa ini saya sudah berada pada root. Kita masukkan perintah grup add spasi grup 4, enter. Kita masukkan lagi perintah user add spasi min m spasi debian 4. Kemudian kita enter. Di sini kita masukkan perintah chown spasi debian 4.2 grup 4 spasi /home /debian /desktop, enter. Lalu kita exit. Kita coba masukkan perintah ls min l untuk mengecek. Nah, di sini untuk desktop ini sudah berubah ya teman-teman. Untuk user dan grupnya itu sudah berubah menjadi debian 4 dan grup 4. Di sini juga sudah berubah menjadi drwx saja ya teman-teman, tidak seperti yang tadinya sama ya. Tapi untuk user dan grupnya kita berubah, kita masukkan perintah ls min l spasi desktop, enter. Maaf, salah masukkan perintah ls spasi min l spasi desktop, enter. Di sini itu karena yang desktop ini belum memiliki file apapun, jadi ini totalnya 0 ya, jadi belum ada isinya. Tapi ini untuk misal ada isinya pun masih menjadi milik user, belum menjadi milik si ini si debian 4 dan grup 4. Jadi saya akan mengubah kepemilikannya dari satu direktori yang berubah. Kita akan mengubah keseluruhannya. Itu kita bisa menambahkan perintah atau option lainnya. Misalkan ini kita mau tambahkan perintah min, kita masukkan perintah aja min
Chown spasi min r spasi Debian 4.2 grup 4 spasi desktop enter. Selanjutnya kita coba masukkan perintah ls spasi min l enter. Nah, ini sudah menjadi username dan groups bersama ya teman-teman. Nah, kita lanjut materi selanjutnya. Di sini materi terakhir yaitu ada chmod pada directory. Kita masuk dulu ke Debian dan servernya. Kita clear terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan perintah ls min l. Nah, di sini untuk DR itu, nah di sini yang Debian 4 user ini sudah full akses, tapi grupnya itu hanya masih bisa melakukan data saja membaca. Kita lanjut ketikkan perintah chown chmod spasi min tanda seru w spasi desktop lalu enter. Sebenarnya saya akan mencari solusinya. Perintah chmod spasi d tanda seru w desktop enter. Nah, di sini saya akan mencari solusinya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini. Kita itu ketikkan perintah chmod 777 spasi desktop lalu enter, dan lalu kita masukkan perintah chmod spasi g plus w desktop. Lalu kita coba masukkan perintah ls min l, lalu kita enter. Nah,
untuk desktop ini bisa dilihat sudah berubah menjadi read dan write. Tapi kalau misalkan kita cek lagi ls spasi min l spasi desktop, kita cek dalam sini, enter. Nah, ini totalnya itu masih 0. Kita masih menggunakan R saja, belum. Jadi di sini itu agar si itu kita tambahkan lagi dengan perintah chmod. Sebenarnya ini saya belum ada lainnya. Kita perintah chmod spasi min a spasi g plus w spasi desktop. Lalu kita enter, kita masuk coba kita lihat dulu sebentar ya teman-teman, saya lihat solusinya terlebih dahulu. Jadi teman-teman perintah chmod spasi a min rwx spasi desktop, lalu kita enter. Kita masukkan perintah chmod spasi a plus rw spasi desktop, enter. Chmod spasi a plus rw spasi desktop, enter. Lalu kita ls min l, enter. Jadi sama perintahnya ini sudah berubah menjadi, perbedaannya itu sebenarnya hanya ada di R-RC ini. Kita berubah menjadi akses pada grupnya ya teman-teman. Itu karena kita menggunakan perintah a plus rw. Coba kita menggunakan perintah chmod spasi g plus w spasi desktop, enter. ls min l, enter. Nah, karena kita menggunakan perintah ini, jadi kita hanya bertambah ini grupnya saja. Seperti itu untuk materi bab 13 nya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan membingungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.